Hai semuanya, kembali lagi ke dalam pembelajaran agama Kristen kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berdoa. Oke? Nah, hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Bapa yang Kekal. Oke, semuanya ikuti ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi ya, dan sekarang kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapa yang ada di surga, sebentar lagi ya Bapa kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa agar kami dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Dan jagailah kami ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa yang di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam pengasihan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, ayo semua buka bukunya Agama Kristen kelas 4. Ayo, siapa yang sudah buka buku? Nah, saya ingin bertanya, tema 5 pada buku Agama Kristen kelas 4, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang sudah dapat? Ya, benar. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, kejadianku dahsyat dan ajaib itu maksudnya seperti apa? Yuk, sekarang lihat dalam cuplikan berikut ini. Oke, nah semuanya, ayo coba buka Alkitabnya dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Ayo, siapa yang sudah dapat? Ya, yang sudah dapat, ayo kita baca sama-sama ya. Demikianlah sabda Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah,
Ada yang tahu tidak? Kejadianku dahsyat dan ajaib itu maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Nah, maksudnya adalah Tuhan menciptakan kita serupa dengan Allah. Kalian bisa lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, Sar memiliki sebuah cerita. Nah, suatu hari di sebuah desa yang kecil, hiduplah sebuah keluarga kecil. Ada ayah, ada ibu, dan ada kakak. Nah, pada suatu hari, ayah membawa ibu pergi ke rumah sakit karena ibu akan segera melahirkan. Nah, sang kakak ikut juga bersama ayah dan ibu ke rumah sakit. Ibu langsung ditangani oleh dokter. Nah, ayah dan kakak menunggu di luar sambil berdoa, berharap semoga ibu dan adik kecilnya dapat selamat. Nah, tidak lama kemudian dokter keluar dari ruangan tersebut dan dokter berkata, "Selamat ya Pak, putri Anda telah lahir, sehat dan cantik." Dokter menyalami ayahnya dan duduk di depan kamar bersalin. Sang ayah tergopoh-gopoh menyambut tangan dokter tersebut sambil tersenyum. "Terima kasih dokter atas pertolongannya." Lalu ayah memeluk aku, yaitu kakak. Adik sudah lahir dan ayah berterima kasih kepada Tuhan sambil berbisik kepadaku. Nah, setelah itu ayah dan kakak masuk ke ruangan bersalin, melihat ibu yang sedang berbaring dan melihat adik kecilnya yang sedang tertidur. Mataku langsung tertuju pada bayi mungil dalam pelukan ibu. Wajahnya cantik, lucu, dan menggemaskan. Nah, sang kakak berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin menciumnya." Dan ibu mengizinkannya untuk mencium adik. Selama hampir 10 bulan ibu mengandung adik, setiap hari aku hanya bisa memeluk perut ibuku. Aku tidak tahu seperti siapa wajah adikku sampai akhirnya ia lahir. Ajaib sekali kelahiran itu, batinku. Tuhan sangat ajaib membentuk kami dalam kandungan ibu. Kuasanya memberikan pertumbuhan yang sehat dalam rahim ibu sampai kami dilahirkan dengan pertolongan Allah sendiri. Dokter dapat menjelaskan bagaimana janin itu terbentuk. Ia bertumbuh sehat dan mengalami perkembangan selama dalam kandungan ibu. Selama anggota tubuhnya terbentuk, lengkap dengan organ-organ yang kecil, bahkan rambut halus di kepalanya. Tetapi tangan Allah yang mengerjakan semua itu dengan ajaib di dalam rahim seorang ibu. Nah, maksudnya dahsyat dan ajaib kita terbentuk. Mungkin secara dokter akan menjelaskan prosesnya itu dari pembentukan di rahim ibu. Namun, kita bisa lahir ke dalam dunia ini dan kita bisa bernapas di dunia ini itu karena Allah. Jadi, tak seorang pun dapat mengetahui bagaimana Allah memulai kehidupan baru dalam rahim seorang perempuan. Tangannya yang ajaib membentuk, membangun, merancang, dan memberi kehidupan baru sehingga janin dapat bertumbuh sampai pada waktunya dilahirkan.
Allah dengan tangannya sendiri membentuk tulang-tulang, tangan, kaki, kepala, badan, dan semua anggota tubuh sehingga sempurna. Tangannya juga yang mengatur semua sistem dalam tubuh sehingga berfungsi dengan baik. Allah melakukan semuanya dengan ajaib. Nah, sekarang coba lihat halaman 41. Oke? Halaman 41. Ada uji kompetensi 1. Semua diperhatikan. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi 1 langsung di buku cetaknya ya. Nah, kerjakannya pakai apa? Kerjakannya pakai pensil. Jangan ada pakai pulpen ya. Jadi, minggu depan Sar akan memberikan jawabannya agar kalian bisa mengkoreksi kembali ada jawaban yang benar atau yang salah. Oke? Jadi, ingat, kerjakan uji kompetensi 1 halaman 41 sampai 44 menggunakan pensil. Oke? Tidak boleh pakai pulpen ya. Yang ketahuan memakai pulpen, nilai agamanya akan terkurangi. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekian pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lebih terberkati lagi untuk hari ini. Oke? Yuk, semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami ya Bapa, sehingga pembelajaran online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, jagailah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah setiap makanan dan minuman yang akan kami makan, agar menjadi kekuatan dan ketahanan bagi tubuh kami. Jagalah kami ya Bapa, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.